Bermula dari salon kecil, industri kecantikan Martha Tilaar terus tumbuh dan berkembang hingga pasar luar negeri. Bagaimana Brian Tilaar, selaku Direktur Utama PT Martina Berto, menakodai kapal besar di tengah gelombang pandemi COVID-19 ini? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Martina Berto tak pernah berhenti berkarya dalam industri kecantikan. Sejak beroperasi tahun 1977, Martina Berto terus berkembang. Inovasi dan kemampuan membaca pasar menjadikan perusahaan ini sebagai pemain ternama di industri kecantikan. Sejak pandemi corona, Martina Berto meluncurkan hand sanitizer, healthy care, body care, dan juga jamu. Produk kesehatan ini cukup manjur menjaga kinerja perusahaan sepanjang tahun 2020. Belanja dari rumah, kelas online tutorial make-up, dan lain sebagainya semakin digiatkan bersama induknya Martha Tilaar Group. Tahun lalu Martina Berto membukukan penjualan bersih hampir 538 miliar rupiah, naik 6,97% dari tahun sebelumnya sebesar hampir 503 miliar rupiah. Hasil ini sangat berarti karena mengurangi beban perusahaan pada tahun berjalan. Pak Brian, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di CEO Talks. Ini kalau kita bicara soal bisnis, sebetulnya di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, hampir semua sektor terdampak. Ya. Bagaimana dengan Martina Berto? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi memang dikatakan dampak, ya memang ada dampak. Apalagi kita di industri fast moving consumer goods, beauty dan personal care, ya. Di mana beauty juga kalau dilihat lebih prioritas mana beauty dibanding food, beverages dan health gitu. Ya, kalau average human being pasti dia mengatakan food, beverages dan health gitu ya. Lebih makanan, prioritas. minuman dan kesehatan, betul, lebih prioritas. Tetapi tentunya kita sebagai perusahaan di industri beauty personal care itu tidak bisa tinggal diam gitu ya. Kita harus melakukan banyak adaptasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Oke. Contoh, drop itu di mana? Contoh pasti di sesuatu yang mendekorasi wajah. Kenapa? Karena sudah jelas semua protokol kesehatan dimanapun di dunia itu adalah wajah ya. Wajah katanya kan droplet dan sebagainya. Jadi harus memakai masker. Nah, pakai masker, di mana masker? Masker itu sudah setengah wajah gitu. Nah, apalagi dengan kalau di Indonesia ini adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB ada yang total, lalu relaksasi dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan PSBB, itu harus karena ini masalah kesehatan. Ya, dampaknya kepada kita pasti ada ya. Ketika orang di rumah, ya sudah. Masa dia berdandan luar biasa kan siapa yang mau melihat gitu ya. Oke, ya itu otomatis pasti kena dampak. Itu sampai berapa besar dampaknya itu? Wah, kalau kita bicara mengenai make up dekoratif, mendekorasi wajah itu luar biasa dampaknya. Tetapi kita juga tidak tinggal diam ya. Kalau kita bicara mengenai PT Martina Berto Tbk, PT Martina Berto itu kita ada brand-brand yang kita manage dan kita produksi, ada juga kita menjalankan contract manufacturing business. Ya. Contract manufacturing business kita juga itu juga ordernya adalah bukan mendekorasi wajah, tetapi yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan membersihkan gitu ya. Ini adalah hand sanitizer, hand gel dan begitu. Jadi kita banyak melakukan adaptasi di hal yang seperti itu. Nah, produk-produk yang tadi disebutkan itu Pak Brian, apakah ini memang produk baru karena memang adaptasi di pandemi itu atau sebetulnya memang sebelumnya sudah diproduksi kayak hand sanitizer itu? Ya, jadi kalau dibilang itu adalah adaptasi dengan keadaan yang ada dan itu kelihatannya tren masa depan itu akan menjadi sangat booming gitu. Memang betul saya tahu bahwa pemainnya akan semakin banyak, itu udah otomatis lah gitu. Sebab itu adalah sudah sangat basic needs daripada manusia gitu ya itu. Nah, yang hand sanitizer tadi ini
artinya boleh kalau saya sebutkan, kalau saya simpulkan bahwa ini dimulai di masa pandemi sekarang. Ya. Nah itu selama beberapa bulan ini, itu trennya seperti apa penerimaan di pasarnya? Apakah memang sudah cukup menggembirakan, artinya oh ini masa depan, Ya. atau bagaimana? Ya, itu adalah penerimaan yang sangat baik di pasar. Tetapi juga kita tidak akan tinggal diam. Jadi dalam tanda kutip adalah beauty dan health itu akan menjadi concern kita ke depan. Ya, memang kurang lebih di 2020 kalau kita berharap luar biasa besar terhadap make up pada make up ini susah-susah gampang, Pak. Ya, susah-susah gampang. Karena keadaan sebetulnya. Iya, karena keadaan betul. Tetapi ada potensi-potensi. Contoh misalnya di body care, di skin care, di hair care, di jamu. Nah itu. Lalu di kontrak manufacturing bisnis kita. Itu masih cukup menjanjikan ya? Iya, betul. Tetapi memang harus kita waspadai juga adalah di 2020 ini bagaimana pola daripada konsumsi masyarakat. Oh, okay. Itu yang harus kita juga harus dicermati ya. Tapi ya, sebelum ke sana Pak Brian, ya. ini soal dampak pandemi terhadap bisnis, terutama di bisnis di mana Martina Berto berada. Betul. Ini kan tadi boleh kalau saya simpulkan dampaknya juga cukup signifikan terhadap revenue. Ya. Nah, ini ada proses-proses efisiensi sebetulnya yang dilakukan. Iya. Contohnya seperti apa? Ya, jadi kalau dalam kita melakukan efisiensi itu antara lain ya. Antara lain bagaimana kita mereview lagi capex kita, capital expenditure kita. Mana-mana yang sangat-sangat prioritas ya. Mana yang ya udah dengan keadaan ini kan susah kita ya. Lalu juga misalnya merumahkan daripada karyawan gitu ya. Lalu juga misalnya dalam hal tidak memperpanjang daripada kontrak gitu ya, kontrak karyawan ya. Lalu juga efisiensi dalam hal penggunaan utilities kita gitu ya. Lalu juga marketing, sales, expense gitu. Ya, memang keadaan yang cukup susah ya kalau kita berharap kapan dia beresnya ini pandemi ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat prediksinya bisa setahun. Ada yang sampai bilang 2 tahun. Nah, ada yang bisa 2 tahun. Bahkan dapat WA group ilmuwan Jerman bisa mengatakan sampai 3 tahun. Anyway, kita tetap harus banyak melakukan adaptasi. Itu sih memang. Nah untuk tahun ini saja, dari capex yang direncanakan, itu kalau boleh di-share berapa banyak dan berapa banyak yang akhirnya dipotong? Ya, jadi kalau capex tuh katakanlah dia di angka 10 miliar ya harus kita tunda dulu, Pak. Harus kita tunda. Dan jadi 2020 adalah kalau kita lihat di banyak tempat lain juga di fast moving consumer goods itu adalah juga survival year ya. Survival year. Yeah, survival year. Jadi capex pun itu bentuknya harus adaptasi juga terhadap keadaan ya. Iya, betul. Walaupun ada pemotongan tapi keadaan masih terus berubah, maka mungkin proses adaptasi terhadap jumlah capex juga akan terus disesuaikan. Iya, itu otomatis gitu. Nah, memang di keadaan yang seperti ini kan sulitnya begini ya. Kalau misalnya kita berbisnis di Indonesia, tahu-tahu jebret Kota Bogor misalnya diberlakukan jam malam, ya. Bentar lagi Bandung, ya Bandung sudah. Lalu DKI Jakarta yang COVID-nya luar biasa tinggi gitu, itu kan bisa saja nanti dilakukan jam malam sebab apalagi untuk meridus daripada bahaya yang terlalu luar biasa. Nah, kalau itu diberlakukan, ya pasti ada adaptasi. Akan ada dampaknya juga terhadap bisnis ya. Pasti. Baik. Ya kan? Pak Brian, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.